Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama Rizky Umi. Di sini kita akan belajar mengenai struktur tubuh, pertukaran, dan transportasi zat dengan submateri jaringan. Nah, kita simak videonya ya. Let's go. Video yang telah kita lihat, yang telah kita simak, itu adalah terdapat orang yang sedang naik tangga yang kemudian kakinya adalah terkena kram otot. Nah, itu adalah suatu permasalahan yang kita jumpai di kehidupan sehari-hari, atau dengan kita duduk yang terlalu lama itu juga akan menyebabkan kram otot. Nah, coba kalian ingat-ingat kembali, kemarin kita sudah belajar mengenai sistem rangka. Nah, pada sistem rangka yang bergerak apa? Nah, suatu tulang pada sistem rangka akan menyebabkan pergerakan, tetapi yang menggerakkan sistem tulang itu adalah otot ini akan berkumpul menjadi satu. Perkumpulan otot itu akan membentuk sebuah daging. Nah, daging itu atau disebut dengan sebuah jaringan, atau juga bisa disebut dengan sekumpulan otot adalah jaringan. Nah, jaringan ini kita akan belajar mengenai banyak macam-macam jaringan. Mari kita simak tentang pembelajaran jaringan. Inilah adalah struktur jaringan epitel. Jaringan pipih berlapis, epitel kubus berlapis, epitel silindris selapis, epitel pipih berlapis, epitel berlapis kubus, epitel berlapis silindris. Kedua yaitu jaringan otot. Jaringan otot ini merupakan jaringan yang digunakan untuk menggerakkan pergerakan pada manusia. Jaringan otot diklasifikasikan menjadi 3. Ada jaringan otot jantung, jaringan otot polos, dan juga jaringan otot rangka. Otot polos memiliki inti sel yang berada di tengah, bekerja secara tidak sadar, bekerja secara lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Otot polos terletak pada dinding saluran cerna, reproduksi, pernafasan, dan pembuluh darah. Otot jantung mempunyai satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tidak sadar, lambat, teratur, dan tidak cepat lelah, terdapat pada jantung. Otot lurik mempunyai banyak inti sel yang berada di tepi, bekerja secara sadar, gerak cepat, tidak teratur, dan cepat lelah. Otot lurik melekat pada rangka. Yang ketiga yaitu jaringan tulang yang diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama itu yaitu adalah jaringan tulang rawan dan juga jaringan tulang keras. Jaringan tulang rawan yaitu tulang rawan elastis, tulang rawan hialin, dan tulang rawan fibrosa. Kemudian jaringan tulang keras yaitu jaringan tulang kompakta dan juga jaringan spongiosa. Yang keempat yaitu jaringan darah. Jaringan penyokong yang berupa cairan, berfungsi sebagai pengangkut sari makanan, hormon, zat-zat sisa metabolisme sel, dan mencegah terjadinya infeksi pada kuman. Jaringan darah tersusun atas sel-sel darah dan plasma darah. Yang kelima yaitu jaringan syaraf yang digunakan sebagai menerima rangsangan dan juga menghantarkan rangsangan dan menghasilkan suatu zat dan membentuk sistem koordinasi. Yang keenam yaitu jaringan lemak. Jaringan lemak tersusun oleh sel-sel lemak yang tidak membentuk serat ataupun matriks yang digunakan khususnya untuk menimbun lemak. Yang ketujuh yaitu jaringan ikat. Jaringan ikat berfungsi sebagai mengikat dan menyokong jaringan yang lain. Nah, jaringan ikat memiliki beberapa macam, yaitu jaringan ikat longgar, jaringan ikat adiposa, jaringan ikat berserat, tulang rawan, dan tulang sejati. Nah, bagaimana pembelajaran kali ini? Pasti sudah paham ya, karena kita sudah mempelajari macam-macam dan struktur, bentuk, dan fungsi dari jaringan tubuh.
Pastinya kalian sudah paham dan jangan lupa belajar. Serajin-rajin mungkin, raihlah cita-citamu setinggi langit. Sekian video dari pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.